Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen berdasarkan bacaan yang akan kita dengarkan adalah panggilan untuk saling memberi dan menerima. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Hidup sebagai sesama dalam dunia ini mengharuskan kita untuk menengok diri dan ke kanan, bukan hanya melihat ke dalam diri kita. Karena hadir bagi sesama adalah panggilan utama sebagai orang Kristiani. Di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatnya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat dan anugerah-Mu atas bulan yang baru Kau izinkan untuk kami jalankan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di bulan-bulan yang telah kami lalui. Bersama-Mu kami melangkah di bulan yang baru penuh dengan iman, bahwa kami sanggup melakukan berbagai perkara bersama. Tuntun dan teranglah setiap jalan hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku
Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi selamat malam semua. Saya pertama kali bikin bisa PDK agak rumit ya. Karena belum menghafal lagu-lagu. Saya memulai dengan sharing 2 pengalaman pribadi saya. Dulu ketika saya masih kuliah di sebuah perguruan tinggi di Madiun, ketika hampir menyelesaikan kuliah saya harus cuti karena saya sakit. Dan saya harus inap di rumah sakit kurang lebih, kalau tidak salah, selama 1 bulan. Saya divonis menderita atau gejala hepatitis B atau C sampai Pak, pokoknya hepatitis. Nah, karena saya aktif sebagai anggota KOR di salah satu rumah sakit milik suster-suster misionaris Paris MC, maka saya dirawat di rumah sakit itu
Saya waktu itu stres berat karena tiba-tiba saja saya harus menginap di rumah sakit dan pertama kali harus diinfus. Pikiran saya sudah mau mati. Yang sangat menggugah hati saya adalah ketika hari ketiga saya berada di rumah sakit, seorang suster datang kepada saya lalu mengatakan, "Dan kamu tidak perlu pikir tentang biaya rumah sakit." Saya terhati mengatakan, lalu siapa yang akan membayar? Orang tua saya jauh di Polres, di kampung, saya belum memberikan informasi kalau saya sakit. Tapi sekitar 2-3 kali suster itu meyakinkan kepada saya, kamu tidak usah pikir. Maka saya menjalani perawatan dengan hati yang tenang. Saya hitung kalau tidak salah sekitar 3 bulan infus habis. Singkat cerita, ketika saya mau pulang dari rumah sakit, saya dikasih sebuah amplop. Ternyata itu adalah sisa uang pembiayaan di rumah sakit. Saya tanya kepada suster, apakah saya boleh tahu siapa yang membantu saya selama pengobatan? Suster mengatakan, kamu tidak perlu tahu, tapi kamu harus mendoakan kepada mereka yang sudah berbuat. Sebuah ungkapan yang menyentuh hati saya, dan saya jadikan itu sebagai sebuah pengalaman yang tak terlupakan dalam kehidupan saya, bahwa di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam gejolak kehidupan, ternyata banyak orang yang punya rasa peduli, punya rasa perhatian, kasih sayang kepada orang lain. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua agak berbeda dari pengalaman pertama. Ketika saya memulai perjalanan pembinaan sebagai seorang calon imam di Manado, waktu itu Ambon kerusuhan besar sampai Ternate, dan kita itu banyak sekali pengungsi dari Ternate harus berpindah ke Manado. Banyak sekali. Dan kami semua para father setiap hari secara terjadwal untuk mengunjungi para pengungsi, menghibur mereka, mendengarkan cerita kerusuhan yang sangat memilukan, dan juga harus membawa makanan, pakaian, dan sebagainya. Karena mereka dari sana dengan pakaian baru tidak ada apa-apa, bahkan sebagian besar keluarga mereka sudah hilang. Dan kami memberikan diri setiap hari untuk mengunjungi para pengungsi. Ada begitu banyak cerita dari para pengungsi ketika mereka harus kehilangan harta benda, bahkan kehilangan anggota keluarga. Kami sebagai father yang masih muda hanya duduk mendengarkan, sesekali memberikan penuhan kepada mereka. Duduk mendengarkan menjadi sebuah sumbangan yang tak ternilai harga bagi saudara-saudara kita yang sementara berada dalam duka-duka dan mendalam. Kalau pengalaman pertama kali saya menerima banyak kasih sayang, peduli dan cinta kasih, pengalaman kedua ini saya harus memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan waktu, pikiran dan tenaga saya untuk saudara-saudariku yang sementara mengalami malapetaka yang. Nah, saudara, dari generasi dua pengalaman ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa hidup ini kadang kita menerima banyak berkat, tetapi juga kadang kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi penyalur rahmat bagi orang lain. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Kita tidak
boleh hanya segala sesuatu terarah pada diri, tetapi harus altruis keluar dari diri sendiri. Tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan ini dinamikanya adalah kadang kita menerima banyak berkat, tapi kadang juga kita harus menjadi pembagi berkat. Maka hidup ini adalah pemberian, bukan cuma hanya memberi. Life is giving. Hidup adalah memberi, jangan hanya memberi. Wajah Injil tadi mau mengatakan kepada kita bahwa selama kita berada di dunia ini, kita harus menengok ke kiri dan kanan. Banyak orang yang berada dalam situasi yang butuh perhatian, situasi yang butuh cinta kasih. Kita jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling menderita di dunia. Tidak. Ketika kita berada dalam kesulitan, dan kalau kita menengok ke kanan atau ke kiri, ternyata banyak sesama kita yang lebih menderita daripada kita. Jadi jangan mengklaim diri sebagai orang yang paling menderita. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang hidup hariannya selalu berjalan, mendengarkan, dan juga melihat. Maka kepada para murid, Tuhan Yesus menegaskan kalau mereka sementara lapar, jangan suruh mereka pergi mencari makan sendiri. Kamulah yang harus memberi. Kamu punya tanggung jawab orang terhadap sesama. Itulah panggilan utama dari kaum Kristen. Saya ingin supaya semua anggota PDKK Kudus mempunyai spirit seperti itu, mempunyai semangat seperti itu. Kita bisa membagi kegembiraan dengan orang lain dengan sesama kita bisa membagi semangat, kita bisa membagi rasa optimis kepada sesama kita. Kita mungkin tidak punya materi yang berlebihan, tetapi kita punya cinta yang banyak dalam diri kita untuk kita bagikan satu kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau yang menjadi tumpuan harapan kami percaya akan pekerjaan tangan-Mu dan kesanggupan melakukan berbagai perkara. Kami datang membawa segala permohonan dan doa kami di hadapan. Untuk kami semua yang hadir di sini, mampukan kami untuk mengusahakan apa saja yang berguna untuk kehidupan kami. Semoga kami mengerti kata cukup dan tidak melupakan tanggung jawab sosial untuk peduli pada mereka yang kekurangan makanan dan terlebih kekurangan kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu atas intensi-intensi Tuhan yang ada dalam kota ini. Engkau tahu situasi hidup saudara-saudara kami dan juga kerinduan untuk dalam diri mereka. Maka turunkanlah berkat-Mu, anugerahkanlah setiap berkat yang mereka rindukan untuk hidup dan juga pelayanan mereka. Semoga kekuatan daripada-Mu memampukan mereka untuk menjalani hidup ini dengan penuh iman, harap, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tampung di dalam Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami. Demikianlah setiap doa dan permohonan yang kami bawa kehadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk mengabulkan semuanya. Sebab kesanggupan kami adalah pekerjaan tangan-Mu yang ajaib. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memberkati kami dengan kehadiran-Mu dalam perayaan Ekaristi malam ini. Terima kasih Engkau hadir bagi kami secara pribadi melalui sakramen-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh percaya kekuatan yang baru telah Kau tambahkan bagi kami semua. Dan kiranya perjalanan kehidupan kami selalu ada dalam penyertaan dan kuasa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami mengucapkan terima kasih Romo Beri. Hari ini hari pertama bergabung bersama dengan PDPKK Bunda Hati Kudus, dan secara ofisial beliau menggantikan Romo Remonata yang berpindah tugas, dan Romo Beri adalah moderator PDPKK Bunda Hati Kudus yang terbaru. Selamat datang Romo, terima kasih untuk kesediaan mendampingi kami. Kiranya bersama Romo makin bertumbuh persekutuan doa ini dan semakin banyak pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan untuk bergabung di dalam komunitas ini. Saya mau lihat apakah pada malam hari ini Tuhan izinkan ada pribadi yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan doa di tempat ini. Boleh bangkit berdiri di tempat? Ya, selamat datang Bapak dan Ibu. Dan kami mengadakan persekutuan setiap hari Senin jam 7 malam. Yang pada malam hari ini hadir dan belum tahu, boleh nanti pada saat masuk ke YouTube boleh mencari channel PDPKK Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Di situ akan ada tayangan ulang persekutuan doa atau misa yang kita ikuti bersama. Mungkin ada yang kemarin tanya mengenai apa ya? Kemarin ngomongnya kok keren banget pada saat kasih ini aku mau dengerin lagi kan. Nah, itu boleh mencari di YouTube channel PDPKK. Dan apabila Bapak Ibu merasa terberkati, boleh tinggalkan like. Jangan lupa subscribe dulu supaya ada pemberitahuan saat kita posting yang baru. Dan boleh share ke teman-temannya supaya mereka juga merasakan berkat seperti kita melalui channel YouTube ini. Dan satu lagi, link yang juga menjadi sarana kita untuk berbagi cerita dan berbagi sukacita melalui IG, Instagram, yaitu @pdpkkbhk. Silakan Romo Beri. Ini segenap mohon berkat secara khusus bagi saudara kita yang merayakan tahun pada bulan ini. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan, berkat, anugerah yang telah memberikan kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli tahun ini. Semoga dengan berkat itulah mereka senantiasa menatap masa depan, berjalan hidup mereka dengan penuh keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Turunkanlah berkat yang berlimpah kepada mereka masing-masing untuk hidup dan juga pelayanan, untuk segala niat baik mereka, kebersamaan bersama keluarga serta pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya dengan berkat-Mu yang kudus, mereka mampu hidup sebagai perpanjangan tangan-Mu dan juga hadir sebagai sakramen keselamatan bagi siapapun yang ada di sekitar mereka. Sebagai anggota PDKK, semoga mereka semakin melibatkan diri dalam komunitas ini, menjadikan diri mereka bagian yang tak terpisahkan untuk segala agenda hidup dan juga rencana-rencana komunitas ini. Dan semoga mereka senantiasa menjadi sarana perpanjangan tangan dan juga menjadi sumber kekuatan bagi komunitas ini dalam segala rencana dan juga pemberian diri mereka bagi gereja dan juga bagi bangsa manusia. Berkat turun atas saudara-saudara kami terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Sebelum penutup, terima kasih untuk penyambutannya. Saya menjadi moderator untuk beberapa kelompok kategori yang termasuk PKK. Semoga saya bisa menjalani tugas ini dengan baik. Amin ya. Mari kita berdiri untuk berdoa Tuhan. Tuhan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah misa sudah selesai.